falamma ya aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Yang demikian itu balasan orang muhsin. Maksudnya orang yang tadi niat karena Allah, berfokus pada proses, pasti akan mendapat kesuksesan dan keberuntungan. Inna hadza lahuwal balaghul mubin. Wa fadainahu bidzibhin dzabaha yadbahu. Iya, ya makanya bidzibhin. Dzibhin itu jadi hewan sembelih. Kalau dzabaha, nyembelihnya kayak kita, sapi, kambing itu dzabaha. Sembelih maksudnya dengan kondisi terlentang terbaring lah ya, terbaring, jatuh. Tapi kalau dzabaha, dzibhin itu posisinya kalau di Arab, di Indonesia mungkin masih jarang ya Pak Yopi. Pernah ada ngelihat di Indonesia atau di YouTube dah cari nanti. Kalau menurut sejarah itu kalau unta ya ada yang nyembelihnya bahkan sambil digurah gitu, digurah teh naon keun. Di halau itu sambil seret klepak. Enggak percaya, penasaran coba. Mudah-mudahan ada kalau nyari-nyari di video. Ada pernah lihat enggak? Atau minimal lehernya diri. Ontanya bersimpuh, diikat, lehernya diri, ditarik di sini. Kalau kambing kan justru deket pangkal telinga di sini. Kalau unta di sedikit sini, di bawah. Seret. Nah, itu makanya beda. Dzabaha dengan di nahar, ya anhar itu beda. Makanya anhar di situ sembelihannya berdiri. Jadi konsepnya dirikanlah atau tetaplah teguh untuk melakukan pengorbanan. Jadi konteks lebih kuatnya maknanya itu bukan penyembelihan secara maknawiyah, secara zahiriyah, secara harfiah, tapi maknanya kalau mau orang-orang kafir itu terputus, orang Islam secara pribadi dan secara komunal itu menjadi pemenang, sukses, mencapai kegemilangan, maka orang setiap kita itu harus bersemangat berkorban. Untuk apa? Untuk agama Islam, untuk pribadi dia, untuk akhirat. Selama itu belum ditegakkan, maka kegemilangan dan kemenangan itu hanya isapan jempol saja, nggak bisa jadi nyata. Jadi kemenangan itu tidak bisa dibeli dengan banyaknya daging yang disembelih. Ya, la yanaluhu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa. Jadi yang sampai itu bukan daging, makanya sekarang pergeserannya kurban itu hanya sebatas pesta penyembelihan, perpindahan tempat jagal ke masjid-masjid. Yang harus kita kembalikan apa? Yang harus kita kembalikan pertama yang paling sesuai dengan syariat, ritualnya. Saya ingatkan, coba ritualnya jangan banyak ngobrol, ngomentarin, ya, ngegangguin binatang, edukasi, dan terus ingatkan kalau bisa pakai Herman khusus jadi MC-nya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi suasana hikmat memang itu dari zikrullah, mengingat bahwa hewan itu ternyata bisa dikondisikan dan ditenangkan dengan zikir, dielus, bukan sekedar ditarik-tarik sama tali. Ini kan enggak, sapinya stres, kambingnya stres, anak-anak gangguin, ibu-ibu, itu mah ya gemuk banget, ini makanya lebih mahal tuh. Yang dibahas lebih mahal. Jadi jauh, gimana orang dari segi ritualnya aja salah. Makanya kalau bisa DKM-nya aja yang nyembelih, nggak usah undang tukang jagal. Maaf, di Indonesia tukang jagalnya kadang-kadang nggak ngerti syar'i. Darahnya ambalayah, tahu ambalayah? Bertebaran, kececeran kemana-mana, itu kan harusnya disiram. Bagaimana caranya? Disemprot dibikin lobang kalau mereka sekaligus, misalnya ada ini kalau bisa yang kurban-kurban ini saya doakan bisa kurban tahun ini, terus bisa nyembelih sendiri, bikin KBU terpal. Kalau memang mau cepet dan sekaligus spread sekali iris, gitu ya, maksudnya satu kali sewaktu beberapa kambing bisa tersembelih, maka dipisah, tetap nggak boleh. Ini ada bahkan di Arab sekalipun, di negeri Timur Tengah itu banyak tempat jagal itu yang ya tadi sapi itu menyaksikan darah yang bercucuran, itu nggak boleh, dalam syariat itu nggak boleh. Selain dari segi nanti kesehatan hewannya stres. Kalau hewannya stres, dagingnya nggak sehat. Kalau dagingnya nggak sehat, pengaruh kepada psikologis.
Makanya orang-orang yang makan anjing gitu ya, itu keras. Karena sifat panas dan keras dari daging-daging yang kita makan, bahkan sampai kalau makan unta itu harus berwudu, itu berpengaruh. Jadi jangankan dari segi kehalalannya, dari segi treatment, perlakuannya itu berpengaruh. Dagingnya juga nggak enak. Makanya termasuk yang suka nyembelih domba, kambing yang bau, itu bukan kambing atau dombanya yang bau, tapi karena penyembelihannya tidak tepat. Ya, makanya kembali nih berzikir. Allah, anak-anak kumpul aja di sini di depan, sediain speaker. Allah seneng tuh anak-anak dikasih speaker. Akbar, Allahu Akbar. Kalau mulai ribut-ribut nggak jelas, diingatkan. Ya kalau cuma ribut-ribut menyaksikan orang terus abis itu nyatek dan nyayur, apa bedanya pesta sama ibadah?